Halo teman-teman guru di seluruh pelosok Indonesia, kalian yang sedang mengikuti program Abang Pendi kali ini, kita akan meliput kegiatan acara berbagi praktek baik program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia yang berlangsung pada tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 4 Juni 2023 yang lalu bertempat di Hotel Millennium Kebon Sirih, Jakarta. Hadir di tempat ini teman-teman kita, guru-guru dari berbagai daerah di Indonesia sebagai peserta dari POP-IG. POP-IG itu adalah program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia. Guru-guru yang hadir di tempat ini ada yang datang dari Aceh, ujung barat Indonesia, sampai dengan ujung timur Indonesia, dari Papua. Papua pun daerah yang agak terpencil, yaitu di Kabupaten Tambrau. Jadi ada teman-teman kita juga yang dari Toli-Toli, ada yang dari ujung utara Sulawesi di Sangiheta Laut, ada yang dari Kota Mobagu, Tomohon di Sulawesi Utara, dan kawan-kawan lain yang datang dari segala penjuru Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Millennium Kebon Sirih di Jakarta Pusat. Baiklah, berikut ini kita ikuti wawancara saya bersama Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia, Ibu Hibatun Wafiro, atau akrab dipanggil Bu Wafi. Kemudian dapat juga kita ikuti cuplikan sambutan dari Ketua Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah, SHI MM, dan kemudian acara ini akan dibuka oleh perwakilan dari Kemendikbudristek berupa sambutan dari Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Baiklah, kita ikuti sama-sama. Juga hadir seorang senior saya, kalau Bapak Ibu mungkin kenal musisi Irung Maulana dan teman-teman, dan juga sekarang sudah punya YouTube channel, Bapak John Lego dari Bang Fendi. Boleh kalian. Dan tamu undangan yang rasanya Pak Bro juga hadir, yang mungkin tidak bisa saya sapa semuanya. Dan sini sudah hadir Pak Profesor, Pak Doktor yang sebagai berstatus untuk 2-3 hari ini sebagai reviewer, panelis, dan juga fasilitator semuanya lah, kan udah profesor. Jadi siap-siap Bapak Ibu yang tadi disampaikan sebagai peserta terbaik dari masing-masing daerah, jangan hanya jago kandang. Nah ini di Tanah Abang disaksikan oleh para profesor, dokter. Besok akan mereview, melihat bukan saat presentasi saja, tapi kan sudah juga diperiksa berkas-berkas, semua portfolio dan segala macam dinilai dan sebagainya. Ini bukan perlombaan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana 3 hal, bahwa POP ini memiliki keberlanjutan, kemudian memiliki dampak, dan kita sama-sama bisa berkolaborasi ke depan. Dan mudah-mudahan teman-teman senior-senior saya yang hadir hari ini dari organisasi profesi guru bisa mensupport eksistensi IG, setidaknya bukan mempromosikan pendaftaran anggota IG di organisasi profesi masing-masing, tapi mensupport untuk dalam rangka berkolaborasi, pertukaran pengetahuan dan lain-lain. Kalau tadi di awal Bu Nur Azizah, kemudian Pak Dr. Asep
meneriakan yel masih malu-malu. Saya paham bahwa Raja di sini di kawasan oleh Kabit, dan suaranya masih tinggi. Tenang Bu, Satuan Guru Madrasah Indonesia juga berkolaborasi dengan IGI. Pak Kabit jangan marah. Kalau Pak Dr. Asep juga tadi meneriakannya masih setengah-setengah, masih malu-malu karena memang beliau adalah penulis modul ajar kurikulum merdeka, diawasi oleh Pak Dr. Rahmadi, masih tinggi, masih setengah. Kalau saya tidak ada beban, karena saya yakin teman-teman yang mensupport, khususnya teman-teman organisasi profesi guru yang hari ini, memberikan daya energi yang luar biasa kepada saya, sehingga saya bisa meneriakan IGI Presiden, IGI Presiden. Buat Jija tadi Pak Asep itu duduk, kalau saya harus duduk. Boleh berdiri ya? Ya. Tarik, geser kamera. Mohon maaf Pak Direktur, saya nggak ada maksud menyuruh. Baru kali ini Ketua Umum bisa tanpa sengaja menyuruh Direktur berdiri. Ya Pak Karim, ini kebetulan Instagram kita jumlahnya ada sekitar 500.000 Pak Direktur. Cuma yang baru terdaftar sekitar 34.000. Ya Pak Karim ya, Pak Karim dan senior saya, mohon maaf disuruh-suruh terus. Pakar matematika, AI dan segala hal. IGI Presiden, IGI Presiden, IGI Presiden. Salam IGI, sharing knowledge together. Terima kasih kepada teman-teman Orpro itu juga. Tolong disediakan form registrasi dulu. Terima kasih Pak Direktur, mohon izin nanti untuk membuka kegiatan. Mohon maaf bila salah kata, tapi kami menyampaikan bahwa dari 15 provinsi, 49 kabupaten kota, alhamdulillah dari Aceh sampai Papua, Cisaur, Pak Fahri, Pak Dokter, ini kami sampaikan, alhamdulillah kami ini, saya, ini Bu Sekjen, Bu Ketua Fioro dan seluruh wakil ketua umum sudah menginjakkan kaki dari Aceh sampai Papua. Walaupun dari Aceh ke Papuanya belum, tapi Aceh sama Papuanya sudah. Dan kita bersurvei, alhamdulillah bahwa POP ini berdampak dan mereka siap mendiseminasikan program ini, apa yang mereka miliki, praktik baik dan segala macam, untuk diberikan ke setidaknya guru-guru di lingkungan mereka dan juga di guru-guru di sekitar. Di sini ada dari Aceh, boleh berdiri? Aceh Timur, Aceh Utara, juga saya. Boleh duduk lagi. Di sini ada dari Papua, Tamrau, Kirong, boleh berdiri. Mohon maaf yang lain tidak saya sebutkan, nanti kita sekjen besok di malam pengantin. Talaut yang paling ujung dekat di Filipina, dia hadir di sini. Tidak ada apapun yang kita harapkan dari teman-teman yang hadir di sini kecuali oleh-olehnya dikumpulkan nanti malam. Supaya kita berbagi rasa. Oh sudah, lupa oleh-olehnya ada di dewan sendiri. Oke lah. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu, dan sekali lagi jas ini kita gunakan bukan dalam rangka 2024 tapi dalam rangka promosi bahwa selain kelas tinggi kita juga sudah melakukan produk jas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayung bersambut, marilah kita simak bersama sambutan arahan sekaligus pembukaan kegiatan resmi oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Disilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Jailullah. Kemudian para Bapak Ibu, ini sudah disebut semua tadi oleh Pak Danang tadi ya. Dewan Pembina IKI Pusat, kemudian juga Dewan Kehormatan IKI Pusat, Dewan Pakar IKI, kemudian juga Ketua Umum PGRI atau yang mewakili, Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, kemudian dari Forum Guru Muhammadiyah, Ketua Umum Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI, kemudian Ketua Umum Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Panitera Umum Majelis Luhur Persatuan Mahasiswa ini Kisau, kasih Kisau. Kemudian Ketua Yayasan Guru Belajar diwakili dari tempatnya Mas Puri. Kemudian dari Ketua Umum Komunitas Guru Belajar KGBN, ya. Kemudian Bapak Ibu perwakilan dari program organisasi bergerak di 24 kabupaten kota, kemudian juga ada tadi dari perwakilan Orprof ini ya, ada beberapa juga Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan petang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi secara tatap muka dalam kondisi yang sehat walafiat. Kami berharap Bapak Ibu juga demikian dalam rangka mengikuti berbagai praktek baik untuk program organisasi penggerak tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya khususnya kepada rekan-rekan Ikatan Guru Indonesia yang hadir pada saat ini bersama rekan-rekan dari Partom yang hadir, terutama dalam dukungannya, kebersamaannya melalui. Halo, kawan-kawan di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan Abang Pendi. Kali ini saya sudah berhadapan dengan Ibu Hibatun Wafiroh, atau yang boleh kita sapa dengan Ibu Wafi aja, yang adalah Sekjen Ikatan Guru Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk jumpa dengan Ibu Wafi berkaitan dengan program IGI di Jakarta. Kali ini bertempat di Hotel Millennium. Sehubungan dengan acara IGI berkaitan dengan program organisasi penggerak. Saya kira ini juga dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Jadi saya akan bincang-bincang dengan Ibu Wafi. Yang pertama akan saya tanyakan adalah berkaitan dengan acara pada kali ini yang akan berlangsung 3 hari. Mulai hari ini Jumat tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023. Nah, Bu Wafi, bisakah Ibu terangkan tentang acara pada hari ini berkaitan dengan program organisasi penggerak? Intinya itu apa sih yang ingin disampaikan kepada guru-guru terutama? Dan saya dengar guru-guru dari banyak daerah sudah berkumpul di
tempat ini di Hotel Millennium. Kita dengarkan penjelasan dari Ibu Wafi. Oke, terima kasih Abang Pendi. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bertemu nih. Terima kasih Bang. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah kegiatan berbagi praktik baik program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia dan bertempat di Hotel Millennium. Sebenarnya ini bagian dari kegiatan Ikatan Guru Indonesia melalui program organisasi penggerak. Nah, program organisasi penggerak sendiri sebenarnya adalah programnya Kemendikbud nih, Bang Pendi. Nah, Kemendikbud, sebagaimana kita ketahui, memiliki beberapa program di Merdeka Belajar ya. Ada program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan program organisasi penggerak. Yang mana di sini program organisasi penggerak lebih memberdayakan organisasi masyarakat, termasuk organisasi profesi. Dalam hal ini, IGI sebagai organisasi profesi guru dipercaya oleh Kemendikbud, diberi amanah untuk mengadakan bagaimana pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Program ini dilaksanakan sudah sejak tahun 2021 hingga 2023 ini. Nah, ini menjelang selesai nih Bang Pendi. Jadi bulan Juni nanti, bulan Juni ini ya, ini sudah bulan terakhir, bulan yang bagaimana kemarin-kemarin sudah berproses, sekarang akan dilihat hasilnya seperti apa. Nah, hari ini adalah hari yang memberi kesempatan kepada guru-guru di sekolah sasaran program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia untuk berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik bagaimana sih implementasi hasil pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia melalui program organisasi penggerak ini dalam waktu 3 tahun ini. Kebetulan IGI mengambil tema bagaimana sih implementasi literasi numerasi dalam pembelajaran. Tahun pertama kedua barangkali kami masih belum bisa mengeksplor lebih luas karena tahun pertama kedua ini masih pemulihan masa pandemi, sehingga tahun pertama itu daring, tahun kedua dilaksanakan luring hanya 1 hari dilanjutkan daring, dan itu hasil refleksinya kami merasa itu belum maksimal bagaimana proses maupun hasilnya, hingga akhirnya alhamdulillah di tahun ketiga ini kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan pelatihan secara luring di semua daerah sasaran. Daerah sasaran di sini ada 24 kabupaten kota untuk SD dan 25 kabupaten kota untuk jenjang SMP. Di sini ada kurang lebih 346 sekolah SD ya. Kemudian di SMP ada 261 sekolah. Yang mana kalau guru-guru yang mengikuti, guru dan kepala sekolah yang mengikuti program ini hampir 5.000-an yang mengikuti program ini. Nah, apakah semua hadir di Millennium ini? Saat ini tidak, Bapak Ibu. Jadi hari ini yang hadir adalah orang-orang yang sudah terpilih di daerahnya masing-masing. Siapa yang di daerahnya ini sudah melaksanakan praktik baik, aksi nyata dari implementasi pelatihan yang dilakukan selama ini. Nah, dari 1 orang yang terpilih mewakili daerahnya masing-masing itulah yang kemudian diundang di Hotel Millennium ini, dan tadi barusan dibuka oleh Pak Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbudristek. Seperti itu Pak Pendi. Oke. Okay. Tadi Ibu sudah sebutkan juga ya, banyak perwakilan dari daerah-daerah. Secara singkat aja Ibu bisa jelaskan nggak dari beberapa daerah saja yang sudah hadir di Indonesia? Iya. Sebenarnya untuk daerahnya banyak sekali, tapi yang hadir pada hari ini adalah dari 34 daerah yang berbeda gitu ya. 10 mewakili SMP, mewakili jenjang SMP, dan 24 mewakili
jenjang SD. Ada dari Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian dari Tambrau, ya dari Tamrau itu di Tambrau di Papua, ya. Kemudian ada yang dari Talaut, gitu ya. Ada yang dari Talaut Payakumbuh, itu di utara Sulawesi Sulawesi Utara. Iya. Kemudian di Payakumbuh. Payakumbuh Sumatera Barat. Ah, betul Payakumbuh. sekali. Payakumbuh. Kemudian ada yang dari Jawa Barat, dari Garut, ya. Dari Manado juga dari daerah saya. Manado. Sulawesi Utara ada. Dari Bolang, Mongondo. Betul, ya. Jadi semua daerah sasaran untuk SD hadir perwakilannya pada hari ini, Pak Bang Bendi. Oke. Ya. Nah, bisakah Ibu Wafi menjelaskan sedikit tentang apa yang disampaikan pada hari ini, pada waktu pembukaan tadi kepada perwakilan-perwakilan daerah itu, kemudian ada sambutan dari Direktur Direktur Guru. Kemendikbud Ristek tadi menyampaikan sepatah dua patah kata, tapi sangat penting sekali isinya, dan nanti akan saya tanyakan juga kepada Ibu Wafi mengenai itu. Bisa Ibu jelaskan sedikit? Ya, Bang Pandi. Tadi meskipun hari ini singkat gitu ya, Pak Direktur menemani kami, alhamdulillah ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, bagaimana literasi numerasi ini perlu ditingkatkan di kalangan para peserta didik di Indonesia, di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Karena sesuai dengan hasil PISA yang masih rendah ya untuk hasil para nilai peserta didik ini di bidang literasi numerasi. Dan Pak Direktur mengatakan bahwa literasi itu tidak hanya sekedar baca tulis saja. Literasi numerasi tidak hanya sekedar bagaimana berhitung untuk numerasinya, tapi bagaimana peserta didik kita nantinya bisa mengenali, memahami, kemudian menganalisa, gitu ya. Yang selama ini terjadi, kebanyakan pembelajaran itu anak-anak tidak diajari bagaimana sampai menganalisa, apalagi meng-create, menciptakan sesuatu atau berkreasi, atau sampai berpikir tingkat tinggi. Nah, selama ini banyak sekali yang dipraktikkan adalah literasi itu sekedar membaca, bagaimana pembiasaan membaca yang 15 menit pertama, atau ada sudut baca. Tetapi itu tidak hanya sekedar itu yang diharapkan. Bagaimana anak memahami apa yang dibacanya, bagaimana memunculkan nalar kritis si anak, bagaimana anak ini bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan dari literasi numerasi. Itu literasinya. Nah, bagaimana dengan numerasinya? Numerasinya bagaimana anak-anak ini tidak hanya sekedar mengenal angka atau berhitung atau perkalian, tapi bagaimana ketika anak-anak ini bisa menggunakan konsep matematika yang dipelajarinya dalam sekolah ya, dalam pembelajaran di sekolah, itu bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tidak mudah. Perlu strategi, perlu pembelajaran yang lebih bermakna. Disinilah pentingnya integrasi literasi numerasi dalam pembelajaran. Dan pemerintah mengupayakan itu, mengajak gotong royong kepada organisasi-organisasi profesi, termasuk diantaranya Ikatan Guru Indonesia melalui program organisasi penggerak ini. Jadi program organisasi penggerak ini lebih pada bagaimana Kemendikbud mengajak gotong royong, kolaborasi, bersinergi dengan semua pihak, karena untuk menguatkan literasi numerasi yang seperti tadi tidak mudah dan perlu kolaborasi banyak pihak. Perlu penguatan dari semua pihak, seperti itu Bang Pendi. Dan masih banyak lagi yang disampaikan ya. Antara lain kemampuan untuk bernalar. Bernalar, betul. Nah, saya ingin Bu Wafi menerangkan sedikit tentang karakter, kemudian mental dari anak didik, berkaitan juga dengan moral. Karena beberapa kejadian belakangan ini kita lihat bahwa mereka yang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, sudah berpangkat, sudah punya jabatan, tapi kemudian hancur
begitu saja. Contohnya beberapa ya, misalnya jenderal polisi dengan 2 bintang, inspektur jenderal polisi, tapi melakukan hal yang tidak baik sampai dipecat berkaitan dengan narkoba. Kemudian ada kasus lagi satu sudah viral, yaitu tentang Inspektur Jenderal Verdi Sambo yang dihukum mati, kemudian Teddy Minahasa dihukum seumur hidup. Menurut saya sangat disayangkan, sudah berpangkat tinggi, kemudian dengan hal yang sepele menurut saya, kejadian buruk, hilang segalanya. Nah, ini kan saya pakai sebagai contoh untuk anak-anak didik kita itu bagaimana sih sampai bisa mempunyai karakter yang kuat. Tadi sehubungan dengan Pak Direktur juga tadi menyampaikan, itu penting sekali karakter yang kuat sampai mereka menjadi pejabat tinggi yang hebat, yang luar biasa, tanpa cacat. Itu yang saya ingin dengar dari Bu Wafi. Karena butuh mental yang kuat, kemudian moral juga. Karena kalau kurang bermoral, kita juga sering kali dengar tentang sekarang anak-anak SD saja sudah bisa melakukan hal yang di luar dugaan. Masa anak kecil seperti itu sudah bisa memperkosa temannya sendiri yang masih di bawah umur. Bagaimana pandangan Ibu Wafi tentang ini? Kemudian implementasi yang dikaitkan dengan Ikatan Guru Indonesia supaya pelatihan-pelatihan pada guru-guru itu bisa berkaitan dengan karakter, mental, dan moral anak-anak. Silakan. Bang Pendi, wah panjang sekali ini. Jadi betul sekali Bang Pendi, tadi Pak Hadir juga mengatakan bahwa literasi numerasi ini juga berimbas pada karakter. Jadi penguatan pada karakter ini tentunya tidak lepas dari tugas guru. Di Ikatan Guru Indonesia melalui program organisasi penggerak ini juga diantaranya berupaya untuk menguatkan karakter tersebut. Bagaimana caranya? Tentunya ini butuh waktu. Kita tidak bisa ketika kita menguatkan karakter atau membelajarkan tentang karakter simsalabim langsung berhasil. Ketika tadi kasus-kasus yang Bang Pendi sampaikan, ini memang membuat kita prihatin ya. Dan ini mau tidak mau kita jadi berpikir bagaimana sih dulunya gitu ya. Nah ini merupakan proses panjang. Dan kita tidak bisa kemudian menyalahkan satu pihak gitu. Nah disinilah Ikatan Guru Indonesia berusaha bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Nah karena sesuai dengan visi dan misi kami ini lebih fokus pada bagaimana guru-guru ini bisa meningkat kompetensinya. Dan melalui komunitas ini diharapkan kita bisa saling mensupport dan saling memotivasi terkait dengan apa yang menjadi tugas kita bersama di kalangan para guru. Nah, literasi numerasi kalau memang tadi bisa diterapkan di sekolah masing-masing dengan kebermaknaan, dengan pemahaman dan implementasi yang tidak hanya sekedar membaca dan tidak sekedar menulis seperti itu, tentu diharapkan apa yang menjadi dasar pengetahuan ini bisa berimbas pada karakter. Akan tetapi menurut saya begini, Bang Pendi ya. Ketika kita mau menguatkan karakter orang lain, paling tidak kita dari diri sendiri dulu harus berkarakter. Disinilah IGI mengambil peran bahwa kita di Ikatan Guru Indonesia yang merupakan komunitas guru, guru-gurunya harus berkarakter dulu. Guru-guru yang berkarakter nanti akan menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Tidak mungkin guru ini tidak berkarakter bisa menghasilkan murid yang berkarakter. Sehingga bagaimana integritas guru
Bagaimana ketika dia berusaha untuk mematuhi peraturan, untuk menjalankan tugasnya, amanahnya, ini bisa menjalankan dengan baik, itu sudah menjadi sebuah karakter yang luar biasa nantinya. Dan itu akan menjadi teladan. Bagaimana guru bisa memiliki kedisiplinan yang tinggi. Bagaimana benar-benar punya integritas dan tanggung jawab serta komitmen yang tinggi. Ini tidak mudah sebenarnya. Dan disinilah ada pelatihan-pelatihan, ada diskusi bersama di Ikatan Guru Indonesia yang diantaranya juga menguatkan karakter para guru ini. Jadi tidak hanya kompetensi, tapi bagaimana juga karakter. Jadi menurut saya dari semua itu kuncinya adalah gurunya dulu. Karena kurikulum apapun yang diterapkan di sekolah, ini kuncinya tetap gurunya. Dan karakter apapun yang diajarkan, yang ditumbuhkan untuk anak-anak, tetap kunci keteladanan itu ada pada gurunya. Ini kalau di sekolah. Nah, guru sendiri juga punya dunia yang tidak hanya di sekolah. Di rumah masing-masing juga menjadi orang tua bagi anak-anaknya yang tentunya juga butuh keteladanan. Jadi menurut saya ini dibangun dari sisi Ikatan Guru Indonesia menjadi punya peran di organisasi profesi guru. Ini adalah bagaimana karakter gurunya dulu. Menurut saya begitu. Itu penting ya. Dan sudah beberapa kali ada program untuk pelatihan guru-guru tentang hal ini. Untuk pelatihannya sudah tidak terhitung. Akan tetapi di program organisasi penggerak ini kemarin seperti ini Bang Pendi. Jadi kalau biasanya kita melatihkan bagaimana sih model pembelajaran, itu sekedar teori. Kita benar-benar praktik nih. Disimulasikan seperti ini loh kalau kita mau membelajarkan, step by step kita praktikkan. Sehingga peserta dari guru-guru di Indonesia yang menjadi guru sasaran pelatihan ini benar-benar mendapatkan gambaran, mendapatkan inspirasi, bahkan juga disimulasikan bagaimana penilaian diri yang akan dilakukan oleh para siswanya nanti. Misalnya seperti ini Bang Pendi. Peserta pelatihan itu masuk gitu ya. Mereka akan menuliskan sendiri mereka datang jam berapa dengan jujur. Ini sebenarnya sepele, tapi ini ada pemaknaan terhadap karakter yang luar biasa. Bahkan yang terlambat pun jujur menuliskan. Nah, ketika pulang juga diterapkan itu di sekolahnya masing-masing. Itu baru hal yang ringan. Belum lagi hal-hal yang lain yang lebih kompleks. Kalau dihitung berapa kali pelatihan, tentu banyak sekali. Tetapi di antara gambaran yang dilakukan di program organisasi penggerak, ini seperti itu. Jadi implementasi itu tidak sekedar meminta guru sasaran, ini teorinya silahkan mengimplementasikan, tapi bagaimana kita mencontohkan, mensimulasikan, menurut saya itu penting sekali. Penting untuk mencontohkan pada anak didik terutama ya, daripada hanya sekedar menyuruh. Ya, hanya sekedar menyuruh, tapi implementasinya sebaiknya memang dicontohkan, diberi contoh oleh guru. Nah, ada satu hal lagi yang saya pikir penting, karena kita akan ada Pilpres nih dalam waktu setahun yang akan datang. Kemudian saya kaitkan dengan toleransi. Bagaimana Ikatan Guru Indonesia melatih atau mengarahkan para guru untuk mengurangi atau mengajak anak didik itu paham benar tentang toleransi. Karena kalau intoleran, negara ini akan pecah, akan ambruk. Karena negara ini kan dibangun dengan kebersamaan. Makanya ada ini berkaitan dengan hari lahir Pancasila, tanggal 1 kemarin. Jadi saya ingin dengar pandangan Ibu Wafi tentang toleransi. Silakan. Terima kasih Bang Pendi. Jadi toleransi ini juga bagian dari karakter ya. Jadi toleransi ini tidak sekadar bagaimana kita menghargai perbedaan, tapi bagaimana kita bisa menerima adanya perbedaan itu sendiri.
Dan di zaman sekarang, di eranya merdeka belajar, ini guru-guru perlu mengubah paradigma. Kalau dulu paradigmanya adalah bagaimana kita melihat orang itu seakan-akan bisa kita kendalikan gitu, terutama orang tua kepada anak atau guru kepada murid gitu. Sekarang kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memahami bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak itu unik. Dari pemahaman itu sendiri akan menghasilkan toleransi gitu. Kemudian setiap perbedaan itu harus diterima bahwa ini faktanya memang berbeda, sehingga cara kita memperlakukan atau cara menghargainya tentu dengan cara yang berbeda. Nah, inilah paradigma baru ini sudah mulai terintegrasi dalam pembelajaran. Ikatan Guru Indonesia melalui pelatihan di pembelajaran misalnya, atau berbagi praktik baik di pembelajaran, tentang pembelajaran. Ini juga menanamkan itu, Pak. Kita ada, selain pelatihan-pelatihan, ada webinar atau seminar yang aktif kita laksanakan hampir tiap bulan, bahkan sebulan itu entah berapa kali. Itu modelnya berbagi. Jadi guru yang sudah berhasil menerapkan misalnya toleransi yang diterapkan di sekolah, dia akan mengimbaskan atau berbagi kepada teman-teman guru-guru se-Indonesia melalui webinar itu. Bagaimana pembelajaran tentang sosial emosional, bagaimana pembelajaran yang mengintegrasikan sikap religius dalam pembelajaran, mengintegrasikan penguatan karakter dalam pembelajaran. Ini diseminasikan atau ada sesi berbagi praktik baik. Termasuk hari ini juga sesi berbagi praktik baik. Nah, di IGI sendiri yang sudah terdiri dari 36 provinsi se-Indonesia gitu ya. Ini sudah menunjukkan adanya perbedaan yang luar biasa. Ada karakter-karakter di daerah tertentu, di wilayah atau di provinsi tertentu yang harus kita pahami. Ada kebudayaan atau adat istiadat tertentu di wilayah atau provinsi anggota kami di Ikatan Guru Indonesia yang juga harus dipahami dan diterima. Menurut saya, penerimaan ini adalah dasar dari adanya toleransi itu tadi. Menerima bahwa kita semua berbeda, ada karakter yang berbeda, ada budaya yang berbeda. Dari menerima inilah kemudian justru kita bersatu. Kita sharing and growing together. Bagaimana di sana, bagaimana di sini, kita bagi di seluruh Indonesia. Seperti itu, Bang Bandi. Bisa diulangi lagi, Bu? Tadi moto dari IGI. Moto dari IGI adalah sharing and growing together. Jadi sharing and growing together. Jadi meskipun kita berbeda-beda dari provinsi yang berbeda, bahkan dari kabupaten kota yang berbeda-beda se-Indonesia, semuanya punya hak yang sama untuk berbagi, termasuk tadi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, seperti kata Pak Direktur tadi ya, sesuai dengan budayanya masing-masing. Jadi insya Allah kalau toleransi di IGI sangat kuat di kalangan guru Indonesia. Toleransi penting. Kita akan melalui proses demokrasi nanti, pemilihan presiden tahun 2024, itu penting. Kemudian kemarin baru Hari Pancasila. Saya ingin bertanya kepada Bu Wafi ya tentang bagaimana menanamkan pemahaman yang kuat kepada anak didik tentang Pancasila itu sendiri. Kan berkaitan dengan toleransi, karakter, dan lain-lain tadi. Pancasila itu menguatkan bangsa ini untuk terus bersama membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana IGI menyampaikan ini kepada guru-guru untuk disampaikan lagi kepada anak didik tentang Pancasila? Yang saya khawatir adalah jangan-jangan Bu Wafi nggak hafal juga tentang Pancasila. Kalau saya kagetkan nih sekarang, coba Ibu bisa nggak Pancasila? 1. Waduh, ini ngetes nih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Ini nggak main-main. Ini sekjen dari Ikatan Guru Indonesia di tas langsung. Ini bisa jadi contoh untuk semua di mana saja. Ini kemarin itu justru hari kesaktian Pancasila, hari lahir Pancasila ya. Hari lahir Pancasila, kami di kabupaten masing-masing diwajibkan upacara. Dan di upacara itu kita berusaha memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa Pancasila dirumuskan pada tanggal 1 Juni ini tidak mudah. Ada proses toleransi di situ, ada proses memanusiakan orang lain, menghargai pendapat orang lain, hingga terumuskannya 5 sila. Sepertinya sedikit, hanya 5, tapi Masya Allah perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan para perumus itu luar biasa. Kemudian kita urai nih Pak, ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa, kemanusiaan yang adil dan beradab seperti apa, hingga akhirnya sampai implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagaimana mereka bisa menghargai sesama teman, menghormati kepada orang-orang yang lebih tua, bagaimana menerapkan karakter-karakter yang mana sekarang ini kalau di implementasi kurikulum Merdeka pada penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak hanya menggembar-gemborkan ini loh proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita laksanakan di sekolah, tapi dari hal dasar memahami sila yang ada di Pancasila, menurut saya ini literasi yang penting dan harus disampaikan dengan penuh kebermaknaan. Itu Pak, kalau menurut saya. Nah, kita ngomong serius terus nih tentang berbagai hal berkaitan dengan acara pada hari ini. Sekarang saya ingin dengar hal-hal yang menyenangkan dari acara pertemuan hari ini. Saya aja merasa senang bisa berjumpa dengan teman-teman guru dari berbagai daerah, apalagi dari daerah saya di Sulawesi Utara. Ada yang dari Kota Mobagu, ada yang dari Bolaang Mongondo. Itu Bolaang Mongondo ya, memang itu A-nya ada 2. Tapi ada orang yang bacanya Bolaang. Dipikirnya A-nya panjang. Tapi itu Bolaang Mongondo di daerah Sulawesi Utara. Kemudian ada yang dari Toli-Toli. Ada kawan kita dari Papua tadi, Pak Samuel. Tamrau. Itu daerah Papua. Nama kotanya tadi apa ya? Tamrau, Kirom, ya. Itu luar biasa tuh. Dari Papua ikut hadir di acara pada hari ini di Jakarta, jauh-jauh dari Papua. Tapi jangan salah, teman-teman kita dari Aceh, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Timur. Betul. Mereka juga hadir di sini. Nah, saya ingin dengar hal-hal apa yang menyenangkan menurut Bu Wafi ini. Kita bisa ketemu bareng-bareng, foto bersama, ngobrol. Iya. Oke, terima kasih Pak Pendi, Bang Bendi. Tadi itu belum semua nih Bang ya yang disebutkan, karena nanti masih kegiatan berbagi praktik baik ini masih nyambung kegiatan minggu depan. Jadi ini belum selesai. Di Ambon katanya. Iya, di Ambon. Jadi ini baru sebagian dan nanti yang SMP akan dilanjut di Ambon. Nah, terkait pertanyaan Bang Pendi tadi, apa sih yang menyenangkan? Kalau kita sudah ketemu nih Bang, kalau dari guru-guru se-Indonesia yang biasanya bisa ketemu lewat Zoom atau tidak semua bisa hadir ketika pelatihan di daerahnya gitu ya. Sekarang ketemu di sini,
perjalanan yang jauh dari Talaud, dari Tambrau, begitu ketemu saudara sesama IG itu sudah seperti hilang capeknya. Ya, itu yang pertama gitu ya. Ketemu saudara sesama IG itu ibarat ketemu keluarga sendiri. Jadi senang banget ya. Yang kedua, support dari Pak Direktur yang luar biasa. Dari beliau memberikan pesan banyak sekali dan beliau hadir seakan-akan beliaulah bapak kami yang membimbing kami selama ini, memberi support yang luar biasa. Itu bahagia sekali. Kemudian yang ketiga, ada beberapa orprov ya, banyak orprov yang kami undang, semuanya hadir untuk kita organisasi profesi ya, saling support gitu ya. Jadi kita di organisasi profesi ini ketika siapa yang punya gawe kita diundang, kita saling support. Ini kolaborasi dan gotong royong sesuai yang disampaikan oleh Pak Dir bisa terlaksana insya Allah gitu ya. Kemudian yang tidak kalah menarik nih Bang, kita itu semua penasaran gitu ya. Seperti apa sih mereka berbagi praktik baiknya. Jadi senangnya tuh aduh ini kita mau menonton hal-hal yang menarik, mau menyimak hal-hal yang menarik yang akan dibagi mereka. Nah, mereka yang dari berbagai daerah ketika berbagi dengan luar biasa, kita antusias luar biasa. Insya Allah nanti akan menjadi ilmu yang akan juga kita sharingkan di daerah masing-masing. Itu di antara kebahagiaan-kebahagiaan yang tentunya lebih banyak lagi nanti. Bisakah Bu Wafi sekarang setelah hal-hal yang menyenangkan tadi menyampaikan beberapa pesan atau kesan dengan acara pada hari ini? Ya, acara hari ini luar biasa, ajang berbagi sesuai dengan moto kami di Ikatan Guru Indonesia bahwa kita motonya adalah sharing and growing together. Setiap guru pasti punya kelebihan, punya inovasi yang sudah dilakukan. Apapun itu berhak untuk dibagi kepada sesama guru, sehingga sesama guru perlu untuk saling menginspirasi. Disinilah pentingnya ada kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan Ikatan Guru Indonesia pada hari ini. Pesan saya untuk seluruh guru di Indonesia, kita punya PR yang banyak sekali dan tentunya dari PR-PR itu terkait literasi dan numerasi merupakan hal dasar yang perlu kita tangani secara bersama-sama, kita tindak lanjuti penyelesaiannya atau upaya-upayanya secara bersama-sama, gotong royong, dan kita berkolaborasi dengan banyak pihak dan tentunya kita akan menjadi kunci dari kesuksesan siswa-siswi kita, terutama dalam literasi, numerasi, dan karakter, sehingga kita semuanya perlu menjadi teladan yang baik bagi putra-putri bangsa ini. Itu saja, Abang Pendi. Yelnya Igi? Yelnya Igi resilient. Salam Igi, sharing, growing together. Seperti itu. Maju terus, Ikatan Guru Indonesia. Yeah. Sampai jumpa lagi. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.